Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini walaupun dalam masa pandemi ini, dan walaupun kita juga masih melaksanakan dengan daring. Kemudian yang pertama saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah menjadi bagian dari SMK Muhammadiyah Gamping. Selamat bergabung bersama kita di SMK Muhammadiyah Gamping. Kemudian yang kedua, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahyu Rajasa. Di sini saya mengampu pelajaran PJOK olahraga ya. Kemudian saya juga diberi kepercayaan untuk menjadi kepala UKS, sehingga pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi materi tentang kesehatan. Ya, materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah tentang narkoba dan vaksinasi COVID-19. Ya, kita langsung ke materi yang pertama. Narkoba. Ya, mungkin narkoba ini nggak asing di telinga kita ya, karena mungkin dari dulu sudah banyak didengar apa sih narkoba ini. Pengertian narkoba itu apa? Narkoba itu adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jadi ini adalah obat-obatan, di mana obat-obatan ini sangat mempengaruhi psikologi penggunanya, bahkan mungkin kejiwaan penggunanya. Jadi saat dia sudah mencoba, dia juga otomatis akan mengalami ketergantungan ya. Jadi untuk kalian yang belum pernah mencoba narkoba, jangan sampai mencoba-coba narkoba. Pak, saya penasaran. Nggak usah penasaran, lebih baik dijauhi. Jangan sampai kalian tercebur dalam dunia narkoba itu. Ya, di Undang-Undang RI pun sudah tertulis tentang narkotika itu apa, narkoba itu apa. Ya, dapat dibaca. Kemudian jenis-jenis narkoba itu apa, dan gejala-gejala yang ditimbulkan itu apa. Narkoba sendiri itu sebenarnya banyak ya, tapi mungkin diantaranya yang di sini ada yang pertama itu adalah opium. Apa itu opium? Opium itu sebenarnya sebuah tanaman yang dulu digunakan untuk sebagai obat ya, dan obat ini adalah obat penghilang rasa sakit. Dengan dosis tertentu mungkin obat ini akan menjadi baik, tapi kalau dosisnya berlebihan, ya itu tadi dia sudah menjadi bagian dari narkoba. Dan gejala-gejalanya diantaranya adalah membuat perasaan penggunanya itu menjadi lebih tenang dan menjadi lebih bahagia. Kemudian dia juga menjadi acuh ya, acuh sama lingkungan, mungkin acuh juga sama siapapun, lebih acuh. Kemudian malas bergerak, mengantuk, dan juga menimbulkan rasa mual. Jadi sebenarnya nggak ada enak-enaknya ya, bisa dibilang tidak ada enak-enaknya kita mengkonsumsi narkoba. Jadi lebih baik jangan. Kemudian yang kedua ada ganja. Ganja ini juga adalah salah satu tumbuhan liar sebenarnya ya, tumbuhan liar yang saat penggunanya itu menggunakan, dia akan menimbulkan ya sensasi-sensasi tertentu ya, diantaranya yang mungkin tadi ada rasa bahagia, kemudian rasa santai, rasa acuh, kemudian meningkatkan nafsu makan ya, itu hanya sesaat. Kemudian yang ketiga ada amfetamin. Amfetamin itu obat, sebenarnya obat kimia yang biasanya digunakan untuk pengobatan gangguan hiperaktif ya.
dengan dosis tertentu, tapi dengan dosis yang berlebihan ya akan menjadi narkoba ini tadi. Dan gejala-gejalanya biasanya penggunanya akan kewaspadaannya meningkat, jadi dia lebih bisa dibilang lebih waspada dengan lingkungannya, dengan gerak-gerik sekitarnya. Kemudian akan menimbulkan rasa bergairah atau semangat, kemudian juga rasa senang, bahagia, yaitu sensasi-sensasi yang diberikan saat mengonsumsi amfetamin. Kemudian kokain itu juga sebuah tanaman yang awalnya ditemukan di Amerika Selatan. Tanaman ini sebenarnya ya juga sebagai, kalau dosisnya benar, ini juga bisa untuk meningkatkan stamina. Tapi kalau dosisnya salah tadi, tidak sesuai, ya dia kembali lagi menjadi narkoba itu tadi. Dan gejala-gejala yang ditimbulkan itu adalah gelisah, nadinya meningkat, kemudian rasa euforia, jadi rasa gembira yang berlebihan. Kemudian dia akan lebih banyak bicara, kewaspadaannya pun meningkat, akan bisa sampai kejang, tekanan darah meningkat, berkeringat, dan mudah sensitif ya, bisa sensitif. Jadi makanya sebenarnya tidak ada enak-enaknya kita mengonsumsi narkoba ini, jadi lebih baik tidak usah mengkonsumsi. Kemudian penyalahgunaan narkoba, kenapa sih narkoba itu disalahgunakan, dan faktornya apa, kemudian efeknya apa ya? Tentu ya, narkoba ini disalahgunakan ini akan menjadi efek yang sangat berbahaya, terutama bagi tubuh kita dan merusak masa depan kita. Kenapa ya? Karena tubuh kita sedikit demi sedikit nanti lama-lama mungkin akan ada penyakit di tubuh kita, mungkin bisa kanker atau HIV atau hepatitis, dan yang jelas merusak masa depan kita itu sudah jelas. Jadi lebih baik jangan untuk menyentuh narkoba. Kemudian faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, apa sih penyebab penyalahgunaan narkoba ini? Ya, faktor yang mendorongnya itu biasanya yang pertama adalah pengendalian diri yang lemah. Jadi pengendalian diri si pengguna ini biasanya lemah, jadi dia mudah terbujuk rayu kanan kiri, jadi dia bisa akhirnya memakai. Kemudian kondisi kehidupan keluarga, ya, mungkin dia berasal dari keluarga yang broken, jadi dia akan mudah terjerumus di hal-hal yang negatif. Lingkungan ini juga sangat berperan serta, ya sangat berperan dalam penyalahgunaan narkoba ini. Yang mendorong orang untuk menggunakan narkoba ini sangat berperan. Contohnya di lingkungan kita adalah banyak pengguna, ya kita berarti bergaul dengan pengguna, itu sangat riskan kita terbawa untuk menggunakan juga. Kemudian mengalami gangguan perilaku dan suka menyendiri dan berontak. Prestasi sekolah yang rendah ini juga bisa berpengaruh. Contohnya ya mungkin dia depresi, mencari ketenangannya ke hal yang negatif, contohnya narkoba ini. Kemudian tidak diterima di kelompok tertentu. Berteman dengan pemakai, ini jelas ya, berteman dengan pemakai, dia lama-kelamaan kalau pengendalian dirinya lemah, otomatis dia akan bisa ikut pakai juga. Kemudian upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Apa upaya pencegahan penggunaan narkoba? Di antaranya yang pertama adalah peran remaja. Peran remaja bisa diberi keterampilan, diberi kegiatan, olahraga lah, kesenian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peran orang tua. Apa peran orang tua? Banyak peran orang tua ya, menciptakan suasana rumah yang harmonis, suasana rumah yang penuh kasih sayang. Kemudian mengasuh anaknya, menjadi contoh yang baik untuk anaknya, dan menjadi pengawas yang baik untuk anaknya. Itu sudah jelas orang tua sangat berperan dalam
penyalahgunaan narkoba ini. Jadi anaknya jangan sampai menggunakan narkoba. Jadi peran orang tua sangat berpengaruh. Kemudian peran tokoh masyarakat. Apa peran tokoh masyarakat? Ya diantaranya mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba. Jadi masyarakat ikut mengawasi tentang narkoba dan mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penggunaan narkoba. Kemudian merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan. Jadi dibawa kalau ada korban pengguna narkoba, ya dibujuk untuk dibawa ke pengobatan. Ya ini sedikit tentang narkoba. Kemudian kita masuk langsung aja ke materi yang kedua, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Apa itu vaksinasi COVID-19? Ya kita kan saat ini dalam masa pandemi yang memaksa kita salah satunya menjadi daring seperti ini, tidak bisa tatap muka, adalah salah satu pandemi COVID-19 ini. Ya, kita berdoa sama-sama supaya COVID ini bisa segera selesai, dan salah satunya cara adalah vaksinasi COVID-19 ini. Vaksin itu apa? Vaksinasi itu apa? Ya, vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi dia seperti pemberian mungkin pemberian suatu vaksin ke dalam tubuh kita untuk memberikan imun, ya. Jadi imun tubuh kita bisa meningkat dan menangkal penyakit tersebut. Kemudian tujuan vaksinasi COVID-19 itu apa? Ya, tujuannya adalah mengurangi transmisi penularan COVID-19. Jelas, mengurangi. Kemudian menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19. Maksudnya di sini adalah saat orang sudah divaksin kemudian terjangkit COVID-19 itu tidak sefatal orang yang belum divaksin. Ya, jadi sudah memulai kekebalan atau sudah punya imun dalam tubuhnya. Jadi dia seandainya sakit pun tidak separah orang yang belum diberikan vaksin. Kemudian yang ketiga adalah mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity. Kemudian melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, kemudian herd immunity itu apa? Ya, herd immunity itu adalah tindakan pencegahan dari penyakit menular dengan cara membangun kekebalan kelompok dalam suatu komunitas. Ya, jadi semakin banyak orang yang divaksin, otomatis semakin kuat orang-orang itu kebal terhadap penyakit. Ya, contohnya seperti gambar ini, ya, gambar yang di atas itu. Ini gambar yang di atas ini adalah yang biru ini ada orang yang belum divaksin. Kemudian yang merah ini yang kena virus, ya, misalnya kena COVID misal. Dan ini yang belum divaksin. Nanti dia akan kelamaan dia akan terjangkit virus itu semua. Ya, ini seperti gambar di atas. Kemudian gambar yang tengah ini yang biru ini belum divaksin, kemudian ada 2 yang kena COVID dan ada beberapa yang sudah divaksin. Yang kuning itu adalah yang sudah divaksin, ya. Itu juga akan tetap masih kalah, jadi virusnya akan masih banyak menularkan ke orang yang lain. Tapi berbeda dengan yang gambar di bawah ini, semakin banyak orang yang divaksin, itu virusnya tidak mudah menularkan. Jadi di kelompok itu akan lebih aman, ya. Jadi lebih aman dari virus itu. Sehingga mengapa sekarang digalakkan vaksinasi? Ya, salah satunya adalah membentuk herd immunity ini, ya. Jadi sehingga alangkah baiknya kita bisa mengikuti langkah untuk vaksinasi. Apa syarat vaksinasi? Ya mungkin ada syaratnya, ya, vaksinasi. Yang pertama adalah tidak memiliki penyakit, ya, tidak memiliki penyakit yang sesuai dengan screening yang sudah ditentukan, ya. Mungkin diantaranya adalah sesak nafas atau
jantung, kanker dan lain sebagainya ya. Di antaranya itu. Kemudian ibu tidak sedang hamil atau menyusui. Nah, itu. Tapi sekarang saya dengar itu sudah diperbolehkan untuk yang hamil ya. Jadi vaksinasi sudah diperbolehkan untuk yang hamil. Kemudian tidak ada anggota keluarga atau serumah yang kontak erat dengan yang sudah positif. Jadi tidak sedang positif, jelas tidak sedang positif itu bisa divaksin. Kemudian tidak sedang demam ya, jadi suhunya tidak di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian tekanan darah itu maksimal di kisaran 140/90, jadi tensinya tidak tinggi, itu juga bisa untuk divaksin. Kemudian untuk gula darahnya juga tidak tinggi juga ya. Ya tentu ini juga nanti sebelum melaksanakan vaksinasi juga itu sudah di screening ya, screening penyakit, screening apa, ada keluhan apa, itu sudah di screening semua dari pihak yang mungkin puskesmas, mungkin rumah sakit. Jadi tidak asal vaksin. Mungkin kalau orang yang benar-benar tidak bisa divaksin ya pasti tidak akan divaksin. Tapi kalau bisa divaksin, langkah baiknya kita mengikuti anjuran untuk vaksin sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu. Ya, mungkin sekian materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kemudian silahkan nanti kalian bisa memutar video ini lagi untuk dipahami seandainya ada yang kurang dipahami. Kira-kira seperti itu. Kiranya cukup. Terima kasih. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS ini sampai akhir. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung bersama kita di SMK Muhammadiyah Gamping. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.